Pada tahun 1994, sebuah siaran berita melaporkan bahwa seorang profesor bernama David telah ditangkap karena dengan brutal memperkaos dan membunuh sahabat sekaligus rekannya yang bernama Constance. Handpicked. He should die. 6 tahun berlalu dan pengadilan setempat akhirnya menjatuhkan hukuman mati pada David dengan eksekusi dijadwalkan pada hari Jumat, yang berarti hanya 4 hari lagi. In a related story, Sang the High editor Court had surat also kabar menonton dengan penuh minat ketika tiba-tiba ia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pengacara pribadi David. Pengacara itu secara khusus meminta agar jurnalis wanita bernama Bitsy datang untuk mewawancarai David. Syaratnya adalah wawancara akan berlangsung dari Selasa hingga Kamis sore dan surat kabar harus membayar $500.000 untuk cerita itu. Bitsy bingung mengapa dirinya yang dipilih. I don't know. Maybe he saw your picture and thinks you're kind of... Hi, Barbara. Meskipun editor enggan membayar $500.000, ia tahu tak bisa melewatkan kasus sensasional ini. Jadi, Bitsy dan asistennya Zack menyewa mobil dan meninggalkan New York menuju penjara untuk wawancara. including one on the bag. Half a thumbprint. Di perjalanan, mereka membicarakan dugaan kejahatan David, mencatat bahwa sidik jarinya ditemukan di TKP dan DNA-nya berada di tubuh korban. Semua bukti menunjukkan bahwa David adalah pembunuh. Namun yang membingungkan adalah David sangat cerdas. Top of his Harvard class, Rhodes TV Music Award. Ia pernah menerima beasiswa Rhodes di Harvard dan menjadi profesor filsafat di Universitas Austin. Bagaimana mungkin seorang elit sosial melakukan kejahatan serendah itu, memperkaos dan membunuh lalu menghancurkan masa depannya sendiri? Saat mereka membicarakan hal itu, mobil tiba-tiba mogok, memaksa mereka berhenti di rest area. Ketika Zack pergi ke toilet, seorang dengan topi koboi misterius berhenti. Zach! Dan Bitsy yang merasa tidak nyaman segera memanggil Zack keluar. Koboi itu seolah menyadari sesuatu dan langsung melesat pergi dengan mobilnya. Keesokan paginya, Bitsy dan Zack menempuh 4.000 km perjalanan ke Texas, tempat David dipenjara. Mereka melewati pengamanan ketat dan sipir mengantar mereka ke area hukuman mati dengan keamanan tinggi. Bitsy melihat tatapan mesum para narapidana dan mengira David akan serupa. Namun ketika ia melihatnya pertama kali, David sama sekali tidak tampak seperti pemerkaos atau pembunuh. Why me? Why not? Bitsy langsung bertanya mengapa dia memilihnya. David menjelaskan bahwa etika profesional Bitsy sudah terkenal menjadikannya pilihan yang tepat. Ia lalu menyebutkan bahwa eksekusinya akan berlangsung Jumat ini dan ia ingin seseorang mencatat serta membagikan kasus dari sudut pandangnya. Maka dimulailah sebuah kisah tragis sekaligus mengharukan. Some genius hunk, ostensibly bad, but secretly 6 tahun lalu, David masih seorang profesor di Universitas Austin, memberikan kuliah filsafat yang selalu mendalam dan menggugah pikiran. Sorry about being late. Setelah kelas selesai, seorang mahasiswi bernama Berlin mendekatinya, mengatakan ia akan melakukan apa saja demi nilai yang bagus. Melihat godaan dan isyarat yang terang-terangan itu, David segera mencegah dengan pergi meninggalkan mahasiswinya itu. Malam itu di sebuah pesta kampus, ia mengetahui dari rekannya bahwa Berlin telah dikeluarkan. Dari temannya, David tahu alasan istrinya sering bolak-balik ke Spanyol karena istrinya punya selingkuhan di sana. Rupanya perselingkuhan istrinya itu sudah menjadi rahasia umum. David merasa marah dan malu. David melampiaskan rasa malu dan sakitnya dengan menenggak alkohol. Ketika ia pergi ke toilet, Berlin muncul. Ia menyatakan kekagumannya pada David dan menawarkan diri untuk menghibur David. you stay back. Karena sedang di bawah pengaruh alkohol, David terbawa suasana dan kejadian nista pun terjadi. Saat aktivitas itu berlangsung, Berlin dengan sengaja meninggalkan cakaran di punggung David. Keesokan harinya, David yang tampak lesu bertemu sahabatnya Constance. Hear what I'm saying. I can listen and actively listen at the same time. Keduanya adalah aktivis penghapusan hukuman mati dari organisasi Death Watch. Hari itu, David dijadwalkan berdebat langsung dengan gubernur Texas mengenai penghapusan hukuman mati.
Constance sudah menyiapkan materi untuk David. Pada awalnya, David tampak tenang dan berhasil menyudutkan gubernur dengan argumennya. Namun, perlahan David masuk ke perangkap sang gubernur. Constance langsung kecewa ketika menyadari mereka akan kalah di debat itu. Seperti yang diduga, gubernur menangkis argumen David dengan menyatakan bahwa jika David bisa menyebutkan satu saja terpidana mati yang tak bersalah, maka gubernur akan segera mengajukan proposal penghapusan hukuman mati saat itu juga. David terdiam karena ia tak punya bukti untuk membantah. Momen penting bagi perjuangan mereka berubah menjadi bencana karena ego dan arogansi David. Saat ia mencoba meminta maaf pada Constance, dua polisi tiba-tiba menghadang, menangkapnya atas tuduhan pemerkosaan. Ternyata, insiden di malam sebelumnya adalah balas dendam sang mahasiswi. Berlin sengaja meninggalkan jejak di tubuhnya dan memfitnah David. Namun sebelum kasusnya berkembang lebih jauh, Berlin menarik tuduhan itu dan menghilang. Saat itulah sipir penjara mengatakan waktu kunjungan sudah habis dan Bitsy mengakhiri wawancara pertama. Saat mau pergi, David bercerita, Berlin kemudian mengirim kartu pos berisi pengakuan bahwa pemerkosaan itu hanyalah rekayasa. Di sini Bitsy bertanya dalam hati, apakah benar David tidak bersalah? Saat mereka hendak pergi, koboi misterius itu muncul lagi. Siapa dia dan mengapa ia mengikuti Bitsy? Keesokan harinya, hujan deras mengguyur jalan raya Texas, menambah kelam kasus ini. Memanfaatkan waktu sebelum wawancara, Bitsy memutuskan untuk mengunjungi TKP terlebih dahulu. Bitsy dan Zack akhirnya tiba di rumah Constance yang kini menjadi tempat wisata. Penjaganya, Nicole, mengatakan bahwa untuk mengunjungi TKP harus membayar $20. Dan jika ingin melakukan reka ulang sebagai korban, dikenakan tarif $50. That's me. Constance ditemukan tewas di dapur dengan posisi tergeletak di lantai tanpa busana. Berdasarkan TKP, metode pembunuhan sangat brutal. Pertama, pelaku memborgol tangan Constance ke belakang, lalu memaksanya menelan kunci, menutup kepalanya dengan plastik, dan akhirnya menyebabkan kematian karena sesak nafas. Bitsy melihat tripod di dekatnya yang menunjukkan ada kemungkinan bahwa kejahatan itu direkam. Anehnya, polisi tidak pernah menemukan rekaman apapun. Juga ada sarung tangan karet yang diyakini polisi sebagai alat kejahatan. Namun anehnya, meskipun pelaku diduga memakai sarung tangan, sidik jari David justru ditemukan pada plastik. Bitsy dan Zack bertanya-tanya apakah David memang orang yang keji atau memang sengaja dijebak. Setelah meninggalkan TKP, mereka makan di restoran. Bitsy masih gelisah dengan kematian Constance yang janggal. Tiba-tiba, koboi misterius itu muncul lagi. Bitsy kemudian mulai wawancara kedua sesuai jadwal. Setelah tahu bahwa Bitsy mengunjungi TKP, David menjelaskan bahwa kematian Constance meniru metode interogasi di Romania. David menambahkan bahwa ia pernah mengajarkan konsep ini di kelas. Jadi meskipun ia bersalah, ia tidak akan pernah melakukannya. Kalaupun David melakukannya, ia tentu juga tidak akan meninggalkan sidik jari. Semua indikasi menunjukkan ada yang menjebak David. Tripod di TKP menunjukkan pelaku dengan sengaja merekam kejahatan, menyiratkan bahwa kunci kebebasan David tersembunyi di suatu tempat. Dan untuk bebas, David harus menemukan rekaman itu. 6 tahun lalu, setelah tuduhan palsu, hidup dan karir David hancur. Meski Berlin telah mencabut tuduhan, semua orang tetap menganggapnya pemerkos dan berasumsi bahwa tuduhan dicabut karena David memiliki pengacara yang bagus. Istrinya langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menggugat cerai dan membawa anak sematawayang mereka untuk tinggal di Spanyol bersama selingkuhannya. Istrinya juga menjual rumah untuk membagi aset. Putranya meninggalkan boneka kesayangannya untuk menjaga sang ayah, membuat hati David hancur. Di saat yang sama, David juga dipecat dari universitas. Dalam semalam, seorang profesor terhormat berubah menjadi kriminal terkutuk. Putus asa, ia mencari pekerjaan baru, tapi tak ada sekolah yang mau menerimanya. Those charges were dropped.
Hi, my name is David. Bertekad untuk mendapatkan kembali anaknya, David sadar ia butuh tujuan untuk bertahan hidup. Ia berkali-kali menelpon istrinya tapi tak digubris. Pengacaranya memperingatkan bahwa sangat mustahil bagi David untuk mendapatkan hak asuh. Untuk bertahan, David ikut kelompok rehabilitasi alkohol dan bekerja sebagai manajer di toko kecil. Saat bertemu Constance, wanita itu benar-benar senang melihat perubahan David. David mengira organisasi Death Watch akan mendukungnya, tetapi kenyataan justru sebaliknya. Constance menerima telepon yang meminta David dikeluarkan dari organisasi, menganggap kriminal seperti David tidak pantas menjadi pejuang. Kata-kata itu menghantam David, membuktikan betapapun ia berusaha, kenyataan tetap mengalahkannya. Malam itu, David mencoba menelpon putranya. Tetapi istrinya merebut telepon dan menutupnya secara sepihak. Kehilangan anaknya membuat David hancur sepenuhnya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Constance untuk menghibur diri. Namun Constance tiba-tiba pingsan. Constance dilarikan ke rumah sakit. Disinilah David tahu bahwa Constance mengidap leukemia akut, membuatnya semakin putus asa. Bitsy yang tersentuh oleh kisah itu mulai yakin bahwa David tidak bersalah. Mengingat persahabatan mereka, David tidak punya alasan untuk melukai Constance. Namun saat mereka kembali ke hotel, Bitsy mendapati kamarnya terbuka. Dengan berani, ia masuk dan melihat sebuah kaset video tergantung dan tertulis nama Bitsy di sampul. Bitsy memutarnya dan seperti yang diduga, rekaman itu memperlihatkan detik-detik Constance meregang nyawa. Tangannya diborgol ke belakang, kepala tertutup plastik, dan ia meronta sebentar lalu tak bergerak lagi. Bitsy memang sudah membayangkan adegan itu, tapi melihatnya langsung tetap membuatnya syok. Bitsy mulai curiga bahwa David bukanlah pembunuh sebenarnya. Bisa jadi pembunuh yang menentang perjuangan Death Watch membunuh Constance dan menjebak David. Namun jika rekaman itu dari pelaku, mengapa baru dirilis sekarang? Keesokan harinya, Bitsy berniat menyerahkan uang ke pengacara David sebelum wawancara terakhir. Saat itu, koboi misterius muncul lagi. Koboi membuntuti mereka secara terang-terangan. Zack mencoba mencatat nomor platnya, tapi koboi berbelok dan hilang. Di kantor pengacara, Bitsy menyerahkan $500.000 dan menceritakan tentang rekaman. Sang pengacara menanggapi bahwa rekaman itu tidak bisa dijadikan bukti karena hanya berupa potongan, wajah tidak terlihat, dan keasliannya tidak bisa diverifikasi. Bitsy kecewa. Ia berharap rekaman itu bisa membalikan keadaan. Saat kembali ke penjara untuk wawancara terakhir, ia melihat koboi misterius itu lagi. Ia curiga pria itu ada kaitannya dengan pengacara, lalu memberitahu Zack yang akhirnya membuntuti si koboi. Walau koboi itu berhasil kabur, Zack sempat mencatat nomor platnya. Dalam wawancara terakhir, si menyebut koboi itu, dan David langsung tahu siapa dia. Koboi itu adalah mantan anggota Death Watch, tapi ia dikeluarkan karena anarkis dan sangat terobsesi. Koboi yang diketahui bernama Dustin itu juga menyimpan rasa pada Constance. Maybe he hated you because you were seeing Constance. Bitsy mulai menyadari mungkinkah koboi itu merupakan pembunuh yang sebenarnya. David melanjutkan cerita. Setelah tahu leukemia Constance, ia semakin tenggelam dalam keputusasaan. David mabuk setiap hari dan semakin rindu dengan putranya. Sedangkan Constance yang sakit tetap berjuang meski berkali-kali gagal menyelamatkan terpidana hukuman mati. If the cycle of it goes on and on and on and on. Suatu malam, Constance mengaku menyesal atas hidupnya yang terasa sia-sia. Melihat sahabatnya menderita, David berjanji akan menemani hingga akhir. Keesokan paginya, koboi mengetuk pintu rumah Constance dan saat itulah Constance ditemukan tewas. David yang tak tahu pulang ke rumah lamanya sambil memeluk boneka anaknya. Tak lama, pemilik baru mengusirnya. Malam itu, ia tidur di mobil dan kemudian ditangkap atas tuduhan membunuh Constance. He knew you both. He visited that morning. Bitsy kini yakin koboi adalah pelakunya. Motifnya ya karena ia cemburu pada David. Rekaman itu kemungkinan memang sengaja dikirim dan jika rekaman full ditemukan, David bisa dibebaskan.
Namun David mengatakan tujuannya bukan membersihkan nama, melainkan agar kisahnya dibagikan. Ia tidak peduli tentang hukuman mati. David hanya ingin anaknya tidak mengingatnya sebagai pria jahat. Tell you is that by this time tomorrow I'll be dead. Malam itu, Bitsy begadang untuk memeriksa berkas kasus dan menganalisa rekaman. Esokan paginya, saat sedang mengelap wajah dengan handuk, Bitsy sadar akan satu detail penting. Yeah, guess what? It's a motel. Bitsy langsung mengajak Zack kembali ke rumah Constance. Di sana, Bitsy mereka ulang adegan. Dalam rekaman, kaki Constance sempat bergerak sedikit di awal, tapi ia baru benar-benar memberontak 15 detik kemudian. Jika dibunuh, Constance harusnya meronta sejak awal. Bitsy nekat mencoba sendiri dengan menaruh plastik di kepalanya. Dan benar, 15 detik kemudian, ia hampir berontak karena kehabisan nafas. Are you okay? Ini menjadi bukti awal bahwa Constance mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, sarung tangan di TKP diletakkan rapi, layaknya kebiasaan perempuan, sedangkan laki-laki biasanya akan meletakkan sembarangan, seperti Zack yang menaruh handuk seenak jidatnya di hotel, sedangkan borgol dan kunci yang sengaja ditelan agar insting bertahan hidup Constance tidak menghalangi rencana. Constance memilih cara itu untuk kepentingan organisasi, mengingat gubernur pernah janji akan menghapus hukuman mati jika ada satu narapidana tak bersalah yang tanpa sengaja dihukum mati. Jadi dengan menjebak David yang tak bersalah, tujuan organisasi Death Watch terlaksana. Constance yang hidupnya sudah tak lama lagi memilih mati untuk organisasi yang diperjuangkannya, dan si cowboy adalah kaki tangan Constance yang akan merilis bukti rekaman setelah David mati. Bitsy sadar rekaman lengkap disimpan oleh si cowboy. Dengan nomor plat, mereka menemukan alamatnya. Saat cowboy pergi, Bitsy menyelinap masuk dan menemukan rekaman tersebut. Dalam video itu, Constance memang terbukti mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu cowboy muncul dan mematikan kamera. Dengan hanya 8 menit tersisa sebelum eksekusi, Bitsy bergegas ke penjara. Namun mobilnya kembali mogok. Ia tak punya pilihan lain selain berlari. Texas has executed David Gale. Sayangnya, Bitsy terlambat. David sudah dieksekusi dengan suntikan mati. Meski David mati, ceritanya tidak berakhir. Bitsy segera mempublikasikan rekaman itu. Kebenaran itu mengguncang seluruh negeri. Semua orang tahu Constance mengakhiri hidupnya sendiri dan David dijebak. Tuntutan penghapusan hukuman mati kembali digaungkan, dan tujuan Constance tercapai lewat kematian David. Namun rahasia lain muncul. Cowboy menghilang, membawa $500.000 dari pengacara, dan terbang ke Spanyol. Ia datang ke apartemen mantan istri David, meninggalkan uang dan kartu pos dari Berlin. Disinilah mantan istri yang zolim itu baru sadar bahwa David memang tak bersalah. Di ruang redaksi, Bitsy menerima paket berisi boneka anak David dan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa mainan itu bisa menjadi kunci kebebasan Bitsy. Bitsy merobek boneka dan menemukan kaset rekaman. Saat ia memutarnya, terlihat sesuatu yang mengejutkan. Setelah cowboy pergi, David sendiri muncul, menyentuh kepala Constance dan dengan sengaja meninggalkan sidik jarinya. Ternyata, Davidlah yang mengatur segalanya. David rela mati untuk memenuhi cita-cita Constance sekaligus mengakhiri kisahnya yang tragis. Kunci kebebasan yang ia maksud adalah agar Bitsy tak merasa bersalah karena tak mampu menyelamatkannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.